Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita telah selesai dari pembahasan an-nahyu. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Berkata Syekh rahimahullah, man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi. Siapa yang masuk di dalam khitab, yakni yang diperintahkan, bil amri wan nahyi, yang ditujukan, ya, khitab yang ditujukan perintah dan larangan itu. Sudah selesai ya dari pembahasan an-nahyu, larangan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi. Baik, ikra ya Abu Ilyas. Baik, hasbuk. Baik, ini pembahasan yang baru. Man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Siapa yang ditujukan perintah dan larangan. Artinya apa? Tidak semua orang yang wajib melakukan perintah dan tidak semua orang yang wajib meninggalkan larangan. Ada syarat-syaratnya. Baik. Berkata Syekh, alladzi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi huwal mukallaf. Yang masuk di dalam pembicaraan tentang perintah dan larangan adalah mukallaf. Yang ditujukan perintah dan larangan adalah mukallaf. Wa huwal baligul aqil, yaitu balik lagi akil. Dua di sini. Syekh menyebutkan mukallaf itu ada dua kriteria, balik dan akil, ya. Balik dan akil, sudah balik dan berakal. Balik dewasa, yang mencapai umur balik, akil berakal tidak gila. Baik, berarti orang-orang sufi itu belum balik dan belum berakal. Karena tidak melaksanakan kewajiban, ya. Dengan anggapan sudah hebat, ya, ibadahnya sudah sampai derajat tertentu. Baik. Ini syarat balik dan akil. Tapi keseluruhan penjelasan Asy-Syaikh, orang yang dianggap mukallaf itu memiliki 4 syarat. Yang ketiga, al-ikhtiyar. Dia dalam keadaan ikhtiar, mampu melakukannya, bukan dalam paksaan, dalam kondisi ketidakmampuan dia melakukannya karena dipaksa. Yang keempat, al-Islam, yakni muslim bukan kafir. Baik, ini dari keseluruhan penjelasan Asy-Syaikh. Baik. Fa kharaja biqaulina al-balik. Maka keluar dengan ucapan kita al-balik as-saghir, anak kecil. Berarti anak kecil bukan mukallaf. Anak kecil bukan mukallaf. Orang yang mukallaf adalah orang yang balik. Maka perlu diketahui kapan seorang itu disebut balik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Asyarul Mumti' menjelaskan 3 tanda seseorang itu balik. 3 tanda seseorang itu balik. Yang pertama, itmamu 15 sanah. Mencapai umur 15 tahun. Mencapai umur 15 tahun. Ini berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang kedua, inbatul anah. Tumbuh bulu-bulu pada kemaluannya. Tumbuh bulu-bulu pada kemaluannya. Yang ketiga, inzalul mani bisyahwatin. Dia sudah bisa mengeluarkan mani dengan syahwat. Ya, seperti contoh ihtilam, mimpi basah. Ini mengeluarkan mani dengan syahwat. Jadi maksudnya walaupun belum sampai umur 15 tahun, tetapi bulu-bulu kemaluannya sudah tumbuh, atau dia sudah mimpi basah, atau dia sudah bisa mengeluarkan mani dengan syahwat, maka dia sudah balik. Ini sudah balik semua di sini kan? Baik. Ditambah satu lagi yang keempat bagi wanita adalah haid. Walaupun dia baru 10 tahun dia sudah haid, maka dia sudah balik. Maka kata Syekh, fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil balik. Anak kecil ini tidak diberikan taklif berupa perintah atau larangan sebagaimana untuk orang yang sudah balik. Sebagaimana untuk orang yang sudah balik. Baik. Jadi bukan berarti anak kecil itu tidak diperintah dan dilarang sama sekali, tidak. Dia diperintah atau dilarang, cuman beda cara memerintahkan yang sudah balik dan belum balik. Sehingga kata Syekh, walakinnahu yu'maru bil ibadat ba'da tamyiz. Akan tetapi dia diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah setelah berumur tamyiz. Karena anak kecil itu ada 2. Ada yang mumayyiz dan ada ghairu mumayyiz. Anak kecil ada 2, mumayyiz dan ghairu mumayyiz. Iya, dan ini pun tidak dilihat pada umurnya. Kadang kurang dari 7 tahun sudah mumayyiz, kadang sudah 7 tahun lebih belum mumayyiz. Cuman pada umumnya 7 tahun.
Pada umumnya 7 tahun. Iya. Kemudian ulama menjelaskan umur tamyiz itu, seorang anak dikatakan mumayyiz itu dengan 2 tanda. Fahimal khitab wa ahsana fi raddil jawab. Tanda yang pertama fahimal khitab, dia mampu memahami pembicaraan. Antum menasihati dia paham. Baik. Tanda yang kedua wa ahsana fi raddil jawab. Dia menjawab dengan baik. Menjawab dengan baik. Kalau antum tanyakan sesuatu, dijawab dengan baik, berarti dia paham. Maka ini tanda-tanda dia mumayyiz. Dia sudah mumayyiz. Jadi kalau anak misalkan main-main di masjid, dinasihati, berulang-ulang kali dinasihati, nggak paham-paham juga, nggak mengerti, belum tahu masjid ini untuk ibadah, masjid ini bukan untuk main-main, maka yang seperti ini tidak boleh dibawa ke masjid karena mengganggu kaum muslimin. Taib. Untuk apa diperintahkan dia beribadah? Tamrinan lahu ala ta'ah, sebagai latihan baginya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, wa yumna'u minal ma'asi, dia dilarang melakukan perbuatan maksiat. Jadi jangan karena dia kecil dia dibiarkan melakukan maksiat, tidak, tetapi tetap dilarang. Liya'tadal kaffa anha, agar dia terbiasa menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin. Perintahkan anak-anak kalian melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul kalau tidak mau melakukan salat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini untuk apa? Untuk latihan. Untuk latihan dan pembiasaan. Seperti yang saya katakan tadi, umumnya anak itu mumayyiz 7 tahun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perintah ketika dia berumur 7 tahun. Tetapi ini bukan patokan utama. Ini cuma umumnya saja, alal ghalib. Jadi bukan berarti sebelum itu tidak boleh diperintahkan, tidak. Sebelum itu diperintahkan lebih bagus. Iya. Kemudian ini juga bukan khusus salat. Dikiaskan pada seluruh amalan yang lainnya, seperti puasa dan yang lainnya. Iya. Kenapa? Karena ilahnya di situ untuk latihan. Seperti kata Syekh, tamrin. Ilahnya bukan untuk masalah dia wajib sholat atau tidak, bukan wajib, tetapi untuk tamrin, latihan dan pembiasaan. Baik. Ini syarat yang pertama, harus balik. Kalau anak kecil, maka tidak ada taklif padanya. Wa kharaja biqaulina al-aqil al-majnun, dan keluar dengan ucapan kita al-aqil, seorang itu berakal. Maka al-majnun itu tidak masuk, keluar dari syaratnya. Dia tidak masuk lagi. Majnun, orang yang gila. Fala yukallaf bil amri wan nahyi, maka dia tidak diberikan taklif sebuah perintah atau larangan. Dia tidak diberikan taklif sebuah perintah atau larangan. Dia bukan mukallaf. Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi au ifsadun. Tetapi dia dilarang untuk melakukan sesuatu yang di situ terdapat kezaliman terhadap orang lain atau perusakan. Jadi bukan berarti dia tidak berdosa, lalu dia dibiarkan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tidak. Tetapi tetap dilarang. Taib. Ini berdasarkan hadis, rufi al-qalam an thalathatin anin naim hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnun hatta yafiq. Pena itu diangkat dari 3. Pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik, dan orang yang gila sampai dia sadar. Iya. Jadi orang gila ghairu mukallaf. Tidak masuk dalam khitab bil amri wan nahyi. Tidak ditujukan kepadanya. Sehingga kata Syekh, walau fa'ala al-ma'mura bihi lam yasihha minhu al-fi'l. Andaikan orang gila itu melakukan sesuatu yang diperintahkan, maka tidak sah perbuatannya tersebut. Kenapa? Li adami qasdil imtithal minhu. Karena tidak ada maksud dia melakukannya itu karena Allah. Iya. Karena dipersyaratkan di dalam ibadah itu niat. Baik. Jadi ini 2 syarat ditambah syarat yang akan dijelaskan oleh Syekh, yaitu al-ikhtiyar dan al-islam. Kemudian Syekh mengatakan, wala yaridu ala hadha ijabu zakati wal hukuk al-maliyah fi malis saghir wal majnun. Tidak termasuk di dalam permasalahan ini wajibnya zakat dan menunaikan hak-hak harta pada harta anak kecil dan orang gila. Pada harta anak kecil dan orang gila. Maksudnya apa? Kalau anak kecil dan orang gila itu memiliki harta, harus diambil dari hartanya itu untuk menunaikan haknya. Seperti zakat.
bagi anak kecil dan orang gila ini. Mereka memiliki harta yang sampai pada nisab dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Misalkan haulnya sudah lewat 1 tahun. Wajib diambil zakatnya. Walaupun dia anak kecil, walaupun dia orang gila, wajib diambil zakatnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran dikatakan, khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Tidak disebutkan harta itu apakah harta anak kecil atau harta orang gila, tidak. Yang penting dia memiliki harta, ambil sebagai sedekah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, wa a'limhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahukan kepada mereka setelah mengajarkan tauhid, mengajarkan salat, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka dan orang-orang fakir mereka. Diambil dari mana? Orang yang memiliki harta. Apakah dia orang gila, anak kecil, yang penting dia memiliki harta, diambil hartanya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Baik. Kenapa demikian? Kata Syekh, li'anna ijabah hadhihi marbutun bi asbabin muayyanah. Sebab diwajibkannya zakat itu terkait dengan sebab-sebab yang khusus, sebab-sebab tertentu. Mata wujidat thabatal hukum. Kapan sebab-sebab itu ada, maka hukum itu menjadi tetap. Jadi orang memiliki harta, hartanya sudah sampai nisab. Ini sebab khusus. Tidak ada hubungannya dia kecil, dia anak kecil atau dia orang gila, tetap diambil. Ya, tetap diambil karena hartanya itu sudah mencukupi. Demikian pula misalkan qadarullah, misalkan kalau seorang istri memiliki suami gila, ya, dan dia masih bertahan sebagai suaminya. Maka kalau dia memiliki harta, si istri boleh mengambil sesuai keperluannya sebagai nafkah. Sebagai nafkah. Kenapa? Karena ada sebab khusus, yaitu sebab berupa kewajiban terhadap hartanya. Sehingga kata Syekh, fahiya manzurun fiha ila sabab la ila al-fa'il. Maka dalam permasalahan ini yang dilihat adalah pada sebab. Sebab diwajibkannya apa? Apakah karena dia sudah balik atau karena dia memiliki harta? Ternyata bukan karena dia sudah balik, karena dia memiliki harta. Sehingga kembali kepada sebab la ilal fa'il, bukan kepada pelakunya. Oleh karenanya itu penting sekali antum pahami bab yang awal-awal kita bahas, yaitu al-ahkam. Al-ahkam itu terbagi dua, al-ahkam at-taklifiyah dan al-ahkam al-wada'iyah. Al-ahkam at-taklifiyah berkenaan dengan pelakunya, berkenaan dengan pelakunya dalam kasus ini. Adapun hartanya di sini masuk dalam al-ahkam al-wada'iyah. Tidak ada hubungannya dengan dia sudah mukallaf atau dia seorang mukallaf atau bukan. Taib. Qala Syekh, "Wat taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kuffar." Dan taklif berupa perintah dan larangan mencakup kaum muslimin dan orang-orang kafir. Mencakup kaum muslimin dan orang-orang kafir. Lakinnal kafira la yasihu minhu fi'lul ma'mur bihi hala kufrihi. Tetapi orang kafir ini tidak sah darinya amalan apa yang Allah perintahkan kepadanya ketika dia kafir. Artinya kalau dia melakukan sholat tidak sah karena dia kafir. Walaupun dia diperintah. Baik, ini harus dipahami. Dia diperintah melakukan sholat. Jadi bukan saja dia diperintah untuk mentauhidkan Allah, dia juga masuk dalam perintah melakukan sholat, dalam perintah melakukan puasa, zakat dan sebagainya. Tetapi kalau dia lakukan, maka tidak sah ketika dia kafir. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Surat At-Taubah ayat ke-54. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Wala yu'mar biqada'ihi idza aslamah. Dan orang kafir ini tidak diperintahkan untuk mengqada kewajiban-kewajiban yang belum dia kerjakan idza aslamah, apabila dia masuk Islam. Apabila dia masuk Islam. Dan ini kaidah penting sekali. Ini masuk dalam kaidah kullu ibadatin muaqqatah idza akhrajaha al-insan an waqtiha li ghairi udhrin falam yanfa'hu qada'uha. Kullu ibadatin muaqqatah idza akhrajaha al-insanu an waqtiha li ghairi udhrin lam yanfa'hu qada'uha.
Setiap ibadah yang terikat dengan waktu, apabila seseorang mengeluarkannya tanpa udzur, maka tidak ada manfaat qadanya. Seorang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udzur, tidak ada manfaat dia mengqadanya. Tidak sah qadanya. Yang ada baginya hanyalah taubat. Demikian pula salat. Seorang dengan sengaja menunda-nunda waktu salat sampai keluar dari waktunya, tidak ada manfaatnya dia qada. Yang ada baginya hanyalah taubat. Taib. Maka demikian pula orang kafir ini, apabila dia masuk Islam, dia tidak diperintahkan untuk mengqada amalan-amalan yang tidak dia kerjakan ketika dia masih kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Surat Al-Anfal ayat ke-38. Katakan kepada orang-orang yang kafir, apabila mereka berhenti, yakni maksudnya mereka bertobat dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni bagi mereka apa yang telah lalu, yakni mereka meninggalkan kewajiban yang telah lalu, diampuni. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Amr bin As, "Amma alimta ya Amr annal Islam yahdimu makana qablahu?" Apakah engkau tidak tahu wahai Amr, bahwasannya Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Hadis riwayat Muslim. Artinya dia meninggalkan kewajiban, dia berdosa, tetapi dosa-dosa tersebut sudah dihancurkan oleh Islam. Artinya diampuni. Baik. Wa innama yu'aqabu 'ala tarkihi idza mata 'ala al-kufri. Dan hanya saja kata Syekh, orang kafir itu tetap diberikan hukuman apabila dia meninggalkan kewajiban dan jika dia mati di atas kekufuran. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya khitab syariat bil amri wan nahyi juga tertuju kepada orang kafir, walaupun dia beribadah tapi tidak sah. Makanya dikatakan dipersyaratkan mukallaf itu muslim, sebab orang kafir beribadahnya tidak sah. Cuman tertuju juga kepadanya, sehingga kalau dia meninggalkan salat, dia meninggalkan puasa, dia tetap dihukum. Jadi bukan karena dia kelak akan dihukum diazab karena dosa kekafirannya saja, tidak. Dia juga akan diazab karena dia meninggalkan puasa, karena dia meninggalkan salat, karena dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bertubi-tubi azab yang akan diberikan kepadanya. Iya. Liqauli ta'ala an jawabil mujrimin idza su'ilu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban para pelaku dosa itu ketika mereka ditanya. Apa yang ditanyakan kepada mereka? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan salat. Padahal mereka orang kafir. Mereka diadab kenapa? Karena meninggalkan salat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami juga dahulunya tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Padahal mereka kafir, diazab juga karena tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dulu kami ikut dalam pembicaraan yang batil bersama orang-orang yang melakukannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan dahulu kami mengingkari hari kiamat. Ini kekafiran. Jadi amalan yang bukan kekafiran berupa perintah salat, perintah zakat diazab. Demikian pula diazab karena meninggalkan kekafiran. Hatta atanal yaqin, kami terus berada dalam keadaan seperti itu sampai datang kepada kami kematian. Nauzubillah, ini bahaya kekufuran. Iya. Bahkan seluruh kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang kafir itu adalah dosa bagi mereka. Dan mereka akan diazab karena itu. Jadi semakin kaya dia di dunia, semakin banyak kenikmatan dia rasakan di dunia, semakin berat pula azabnya. Berdasarkan firman Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu dosa pada apa yang mereka makan. Surat Al-Maidah ayat ke-93. Baik. Perhatikan firman Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu." Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada apa yang mereka makan. Berarti mafhumnya apa? Kalau dia orang kafir, dia berdosa pada apa yang dia makan. Semakin banyak dia makan, semakin banyak dosanya.
Adapun orang-orang yang beriman, Allah katakan tidak ada junah, tidak ada dosa. Berarti kalau orang kafir terdapat dosa baginya. Ini bahaya kekufuran. Baik. Jadi kesimpulannya, khitab bil amri wan nahyi itu hanya bagi yang mukallaf. Adapun yang bukan mukallaf tidak ada khitab atasnya. Baik. Kemudian yang juga dibicarakan para ulama tentang syarat-syarat al-amal lil mukallaf. Kalau tadi syarat-syarat mukallaf. Sekarang kalau dia sudah jadi mukallaf. Kalau dia sudah jadi mukallaf, sudah dianggap mukallaf, masih dipersyaratkan padanya kewajiban untuk beramal. Yang pertama apa? Al-ilmu bihi. Ilmu tentang amalan tersebut. Artinya walaupun dia mukallaf dan dia belum memiliki ilmu tentangnya, kemudian dia meninggalkan suatu perintah atau dia menerjang suatu larangan, dia tidak berdosa. Walaupun di sini ada rincian. Kenapa dia tidak mengetahui? Kalau memang karena dia sengaja, dia melakukan tafrid, peremehan terhadap ilmu, maka tetap dia diazab. Adapun jika dia orangnya sudah berusaha, tetapi dia belum sampai kepada ilmu tersebut, sehingga suatu perintah tidak dia kerjakan, atau satu larangan malah dia langgar, maka seperti firman Allah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak mengazab sampai kami utus seorang rasul. Ini dalil syaratnya al-ilmu. Yang kedua, al-qudratu alaih, kemampuan mengamalkannya. Artinya walaupun dia sudah tahu, tetapi dia belum mampu mengamalkannya, maka dia tidak berdosa berdasarkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian pula firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, lam ya'mal bihi, memang dia belum mengamalkannya. Artinya kalau dia sudah amalkan, sudah tidak ada lagi kewajiban atasnya. Baik, kalau dia sudah sholat, jangan dia sholat lagi. Maksudnya kalau dia sudah sholat zuhur, tidak perlu dia sholat zuhur lagi. Baik. Masih ada tersisa satu pembahasan yang sangat penting berhubungan dengan ini, yaitu mawani'ut taklif. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tapi fi iskal, soal, fahimtum? Ma fi soal? Taib naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.